Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar JK. Serangan terhadap Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi sangat masif. Fitnah sana fitnah sini dilontarkan oleh gerombolan pembenci Pak Joko Widodo. Pak Jokowi difitnah mengalami penyakit menular. Dibilang juga Pak Jokowi ini kena azab akibat perbuatan Pak Jokowi. Kan luar biasa nih gerombolan pembenci Pak Jokowi. Gimana pun caranya mereka lakukan, menghalalkan segala cara untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Setelah ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan oleh kubu pembenci Pak Jokowi, nah sekarang skripsi Pak Jokowi yang akan dilaporkan oleh Rismon Sianipar ke polisi. Nah, tantangan ataupun serangan si Rismon ini yang akan melaporkan skripsi Pak Jokowi itu mendapat tanggapan, mendapat jawaban balik dari Pak Jokowi. Ya, jawaban Pak Jokowi seperti biasa menantang balik Rismon, tapi tantangan Pak Jokowi ini mengundang tawa. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengaku akan melaporkan skripsi Jokowi ke Pengadilan Perdata dan Barreskrim Polri. Menanggapi hal itu, Jokowi mempersilahkan Rismon Sianipar melaporkannya. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di rumahnya pada Jumat 6 Juni. Jokowi menanggapi Rismon dengan tenang dan santai. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sempat tertawa mendengar Rismon akan melaporkan skripsinya. Dengan nada yang menyiratkan sindiran, Jokowi menambahkan jika Rismon memang ada niat untuk terus menggali dokumen pribadinya, ia siap menghadapi semuanya. Jokowi pun mempersilahkan Rismon untuk melaporkan ke Barreskrim Polri jika itu keinginannya. Diketahui sebelumnya Rismon mengaku akan melaporkan Jokowi kembali ke Barreskrim Polri dan Pengadilan Perdata soal dugaan skripsi palsu. Hal itu disampaikan Rismon Sianipar melalui akun X-nya pada Sabtu 31 Mei lalu. Dalam keterangannya, Rismon menuliskan peperangan baru terkait polemik tersebut. Rismon menyebut Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda. Namun ahli digital forensik ini mengatakan bahwa sarjana muda tidak menulis skripsi. Nah ya, itu kata si Rismon. Sekarang kita dengerin jawaban ataupun tantangan balik dari Pak Joko Widodo. Kalau untuk tanggapan terkait Pak Rismon Sianipar yang berniat mau mengakhiri skripsinya Bapak, seperti apa Pak? Melaporkan terkait skripsi? Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Tak layani dengan baik. Jawaban santai Pak Jokowi. Ini kalau sudah nanti kakak juga dilaporkan sama Rismon, KTP, sertifikat tanah, udah semua dilaporin, mungkin si Rismon akan menuduh Pak Jokowi juga palsu. Yang sekarang itu bukan Pak Jokowi, tetapi entah siapa. Lanjut kita ke video berikutnya. Ada kondisi Bapak kan sekarang banyak yang mempertanyakan terkait kesehatan. Kan sudah disampaikan, alergi biasa. Alergi biasa. Waktu ke Vatikan kemarin. Ini kondisinya gimana sekarang? Penyembuhan di sana? Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya? Biasa saja. Enggak kemana-mana. Badan masih fit berarti ya Pak? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa berubah ke Jepang. Ke Jepun. Ya, mungkin nonton timnas. Oke. siap. Terima kasih. Sehat. Sehat. Selamat Idul Adha Pak. Enak sekali. Enak Pak. Saya juga Pak. Saya juga. Ya, utamakan terapi aja ya. Terima kasih. Saya terima nikahnya Soleh binti Mugiono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 4.000, 200. Bagaimana Pak sih? Yang edit cakep.
Nah, kemudian Goblok. apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari situ sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan, ya cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya. Jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas. Ya. Nah, saya minta izin dulu, kemudian saya dalam perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi, ya, mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa? Ya, saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya, gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet, ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya Percetakan. Pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya Percetakan menarik, perdana. ya, menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya ya. Sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word. Semua itu terbantahkan. sudah terbantahkan di situ. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Diblokir. Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya.
yang mendokumentasikan video itu Joshua Sinambela ini. Sama si Rismond disalahgunakan, bahkan diklaim kalau yang ngambil video itu si Rismond itu sendiri. Ya, disitulah ketahuan pembohong besarnya Rismond itu. Sudah terbantahkan semua pula oleh Joshua. Diajak, diundang untuk berdiskusi secara online, Rismond tak mau ikut hadir. WA si Joshua Sinambela diblokir sama si Rismond. Mon. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Astagfirullah. Janganlah kita memfitnah ya. Besar dosanya itu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi dosanya bukan hanya yang difitnah, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa bisa kena dosa karena mengiyakan apa yang dia sampaikan. Dan yang paling parah, kalau dia pun sudah minta maaf, tapi jika fitnahan dia sudah tersebar kemana-mana, maka dia susah membendung fitnahan itu. Jadi dosa fitnah itu terus berjalan karena melebar, meluas kemana-mana ya. Semoga kita dijauhkan dari dosa fitnah. Jaga diri kita, jaga lisan kita, jangan menyakiti orang, jangan memfitnah orang lain ya. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.